Ilmu pengetahuan modern membuktikan diri manusia memiliki dua kepribadian, bersifat feminin dan maskulin. Secara psikologis diartikan sebagai perasaan subjektif seseorang mengenai kepriaan atau kewanitaannya. Sifat feminin atau maskulin semakin dominan seiring dengan berkembangnya jenis kelamin. Tapi di sisi lain juga dipengaruhi lingkungan sosialnya. Normalnya orang akan berperan sesuai dengan jenisnya. Kalau dia laki-laki, dia akan menampilkan baik secara fisik maupun perilaku sebagai laki-laki. Tapi pada orang yang alter ego, itu dia akan menampilkan peran jenis yang berbeda dalam satu minggu 30. Kalau dia hanya menampilkan perilakunya yang berbeda dari aslinya itu hanya di panggung, dan kemudian dia menanggalkan topengnya, dalam tanda petik topengnya itu ketika dia sudah keluar dari panggung, ya dia masih bisa dikategorikan normal ya. Tapi kalau misalnya pengaruh peran yang dia perankan di panggung itu mempengaruhi perilakunya di luar panggung, nah itu yang mulai menunjukkan tanda-tanda ke arah alter tadi. Secara psikologis, pembentukan perkembangan kepribadian seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kalau kita bicara faktor pencetus, tiap pribadi bisa berbeda-beda. Antara person yang satu dengan person yang lain, pencetusnya bisa berbeda-beda. Tapi kalau bicara faktor-faktor yang mempengaruhi, maka itu lebih dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kalau dari faktor bawaan, memang ada teori yang mengatakan bahwa manusia itu dilahirkan dengan memiliki dua kecenderungan seks atau memiliki biseksual gitu ya. Manusia adalah biseksual. Nah, pada orang yang normal maka salah satu seksinya itu saja yang akan berkembang. Pada waktu saya kecil itu kalau 17 Agustus itu oleh ibu saya didandani wanita. Terus ibu saya yang nyanyi, saya diajari nari menurut lagunya ibu saya itu. Tapi saya dijajani wanita oleh ibu saya. Jadi bapak dan ibu saya itu membiarkan saya, tidak pernah dimarahi, dipukulin, membiarkan saya. Mereka tahu dan mereka membiarkan saya. Di tengah masyarakat, tidak sedikit orang yang berperilaku seperti Hamzah. Namun tak semua perilaku eksentrik bisa digolongkan sebagai sebuah penyimpangan. Terapi hanya dibutuhkan jika perbuatan mereka mulai mengganggu kenyamanan orang lain. Yang disebut dengan suatu perilaku yang mengganggu itu ada kemungkinan yang pertama perilaku itu mengganggu dirinya sendiri, kemungkinan yang kedua perilakunya itu mengganggu orang lain. Yang paling berat tentunya kalau perilakunya itu mengganggu dirinya dan mengganggu orang lain. Ada kemungkinan dia pernah mengalami suatu problem atau masalah pribadi yang masalah itu tidak terselesaikan, ya, sehingga dia melakukan kompensasi atau melakukan istilahnya pelarian, mencari pelarian. Nah, kebetulan ketika dia mencari pelarian, dia menemukan tempat pelarian misalnya dalam komunitas tertentu. Nah, dia merasa komunitas itu bisa menerima dirinya apa adanya, lengkap dengan permasalahan yang dia alami. Ya sudah, akhirnya dia akan mengembangkan, akan melanjutkan perilakunya itu menjadi suatu kebiasaan ketika dia menghadapi masalah. Meski dianggap memiliki kepribadian berbeda dari orang kebanyakan, kerabat dan keluarga menilai Hamzah sebagai sosok teladan yang peduli terhadap orang-orang kecil. Beliau menurut saya sebagai orang tua itu bisa menjadi sosok panutan menurut saya, karena beliau selalu mengajarkan hal tentang prinsip-prinsip hidup, bagaimana hidup ini apa, dan harus bagaimana kita mengarungi hidup ini. Pak Hamzah itu perhatian sekali sama karyawan.
Yang namanya karyawan itu ya jangan sampai ya kerja itu cuman ya gimana ya, harus meningkat gitu, taraf hidupnya itu harus meningkat. Masyarakat menilai seseorang dari kadar kenormalannya. Tapi tanpa disadari, banyak orang yang dianggap memiliki kepribadian menyimpang justru bisa meraih sukses dan menghidupi orang normal.